Maka mereka inilah yang disebut yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, orang muslim aja ngerti kalau konsep berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya laki-laki dan perempuan karena kalau menurut rupa dan gambarnya. Tetapi memang apa dong gunanya neraka kalau tidak ada orang sesat? Orang sesat pasti ada, tidak mungkin tidak ada penyesatan, kata Yesus. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi penyesatan di muka bumi ini memang pasti ada, ya, karena ada Lucifer, ada Belzebul, ada sepertiga malaikat yang memberontak, yang mendiami bumi sekarang. Mereka lah biang keroknya yang membuat orang-orang Kristen ini tersesat. Jadi dalam pengertian Tuhan laki-laki dan perempuan, umat muslim sudah lebih pintar dibanding orang Kristen, khususnya grupnya Edis dan kawan-kawan. Nah, grupnya Edis dan kawan-kawan ini sebenarnya biarkanlah mereka ini menjadi sampah, karena mereka ini sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain seperti si guru masak. Coba, apalagi mau kita omongin dari manusia kayak begini? Tuhan pun udah nggak bisa lagi nginjilin dia, karena Tuhan itu kan tidak bisa memaksa orang. Kita semua manusia punya hak free will, hak berkuasa atas diri sendiri. Jadi makanya itulah yang menggenapi, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang selain dibuang dan dijak-injak orang. Nah, kita khusus ngomong kepada Kristen-Kristen antikristus, ya, karena nasib yang tersial nanti di alam semesta itu sebenarnya bukan orang Islam. Karena menurut Alkitab nanti orang muslim itu akan bergabung di akhir zaman dengan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi sampah nanti ini Edis dan kawan-kawan. Makanya teman saya sudah berkali-kali dapat penglihatan mereka ini akan menuju lautan api. Mereka ini akan masuk neraka. Makanya kan mereka kan tidak mau mengajak saya mau foto bareng dengan grup mereka, enggak. Mereka selalu mengatakan inilah debater terhebat Kristen. Dibikinlah musik-musiknya. Pertama Edis, yang kedua Agatha, yang ketiga Sofiatul, yang ketiga Elia Miron. Nah, hanya itu aja yang disebut. Mereka tidak pernah mau mengajak saya kan, padahal saya jauh lebih senior dari mereka. Nah, itulah karena memang udah iblis, ya. Kebencian-kebencian mereka itu tidak akan pernah bisa dipulihkan sampai kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat ini. Mereka memang sudah biarkan menjadi sampah di neraka. Biar saya bantah omonganmu semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kau bantahlah, Ucok. Oke, ya, dengarkan. Pertanyaan saya kau jawab. Tolong kau jelaskan jenis kelamin cahaya matahari. Apa lagi nih anak jenis kelamin? Roh atau cahaya adalah tenaga yang keluar yang dari diri perlu Bapa. itu Roh Kudus itu jenis kelamin. Sekarang gini, bagaimana kau mendefinisikan roh atau cahaya yang muncul dari diri Bapa atau tenaga Bapa berkelamin? Coba kau jelaskan. Roh Kudus itu ya perempuan. Kenapa Roh jadi Kudus cahaya? adalah cahaya kudus atau tenaga kudus yang digunakan Bapa untuk menjangkau semesta. Kami sudah mendapatkan dulu gue masa walai tema kau. Silakan Bang Luga dulu. Kami sudah berkali-kali mendapat penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono. Dia bermimpi bertemu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah wanita yang sangat cantik sampai dia terheran-heran dan terkagum-kagum. Sebentar, sebentar, kau diam dulu. Tolong di-mute dulu, kurang ajar nih anak satu. Ini adalah, kamu diam dulu. Kamu ini Tuhan tidak memberikan kau penglihatan karena kau adalah manusia sesat. Jadi pendeta Erastus Sabdono pernah bersaksi sampai dia dipecat dari GBI hanya karena bermimpi bertemu dengan Roh Kudus, sosok wanita yang sangat cantik. Ya, dia melihat Roh Kudus itu begitu cantik dan begitu agung. Itu satu, pendeta Erastus Sabdono. Ada satu lagi pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari,
dia mendapatkan penglihatan ada sosok wanita yang berkemilau-kemilau dan sangat cantik. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah wanita yang bercahaya dan berkemilau ini? Lalu Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga, sebentar dulu. Kamu diam dulu ya. Yang ketiga, ada salah satu nabi dari Amerika, lalu dia mendapatkan penglihatan ketika dia berdoa, dia melihat ada seorang perempuan cantik dan bersayap. Lalu ditanya, Tuhan, siapakah perempuan cantik dan bersayap itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Loh, kenapa dia bersayap? Itulah sebagai alasan kenapa semua burung bersayap, semua malaikat bersayap, itu karena diambil dari gambar Roh Kudus. Karena di antara ketiga Tuhan ini yang memiliki sayap itu cuma Roh Kudus. Allah Bapa tidak memiliki sayap. Anak Yesus juga tidak memiliki sayap. Saya turunkan, gue masakan. Dan sudah ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatan ini perlu. Kenapa? Untuk mendukung bahwa memang Roh Kudus itu adalah sosok perempuan. Nah, jadi ini perlu dipelajari oleh orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak tertipu. Nah, saran saya kepada seluruh orang Kristen, masuklah kalian bergabung dengan Gereja King of King, karena di Gereja King of King ini doktrin itu dilindungi. Kalau nanti kau di gereja orang lain, itu sudah intervensi oleh gereja Katolik dan Protestan, itu bakalan kalian disiksa dan diperbudak. Kira-kira seperti itu. Jadi Roh Kudus adalah Gue masakan lo, saya turunin ya, gue masak ya, saya turunkan dulu. Jadi pada intinya ketika saudara Kristen itu mengakui pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia, maka ya jangan salahkan Bang Luga kalau dia membongkar Kristen sesungguhnya itu seperti apa. Berarti kudu wajib ada dari kalau Adam dicipta kemudian dalam bentuk pria, maka harus kita pahami ya ada juga dalam bentuk perempuan. Mau tidak mau harus terima itu. Karena orang Yahudi tidak memahami konsep bahwa Tuhan itu serupa manusia. Islam juga tidak. Nah, Kristen ini kan polanya berbeda. Maka sekali Tuhan itu serupa dengan manusia, tanamkan pada konsep kepercayaan saudara Kristen, Kejadian 1:26 itu bahwa memang Tuhan itu serupa dengan manusia. Maka harus ada perempuan. Nah, kalau saudara Luga kemudian membuka ruang untuk itu, bahwa Roh Kudus itu adalah ibu dan sang Bapa ini adalah Bapa itu sendiri dan Yesus adalah anak, itu baru sempurna. Tidak sempurna sebuah konsep bertuhan dalam pola yang dibawa oleh saudara Kristen kalau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diuraikan oleh saudara Luga. Di situ ada Bapa, di situ ada anak. Kenapa kemudian membuang ibu? Kenapa membuang ibu? Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan yang tadi, Yohanes 14:18 itu, aku tidak akan meninggalkan kalian untuk menjadi yatim piatu. Itu artinya apa? Kan logikanya sederhana. Yesus kan terangkat. Berarti kalau dia tidak memiliki pendamping dalam hal ini Roh Kudus, maka saudara-saudara sudah yatim piatu, karena sudah ada lagi pendamping. Tapi karena Yesus terangkat dan masih ada kemudian sosok yang satu, yaitu Roh Kudus, maka kalian tidak yatim piatu. Itu baru betul. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, udahlah ya, dari sekte manapun berkiblatlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen yang betul. Dia adalah Kristen yang lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus melalui Rasulnya Paulus. Demikian. Di sini sudah mau maghrib, saudara. Nanti silakan yang lagi. Habis maghrib saya ulang. Silakan. Ya, saya tambahkan ya. Jadi gini. Sebentar dulu. Saya tambahkan. Kau diam dulu, Gue Masak. Jadi gini, saya tambahkan. Kenapa Bapa harus mengutus Roh Kudus? Kenapa bukan Bapa aja yang datang? Perlu kita ketahui bahwa Bapa itu laki-laki. Ada satu hal yang tidak bisa dibuat laki-laki. Apa? Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa
yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu hamil. Bapak itu nggak bisa hamil karena dia cowok. Nggak ada cowok hamil, ya. Kehamilan itu adalah memberikan kehidupan. Makanya Roh Kudus itu harus tercurah kepada umat manusia. Kenapa bukan Bapaknya yang tercurah? Kenapa bukan Yesusnya yang tercurah? Kenapa harus Roh Kudus yang dicurahkan ke umat manusia? Berarti ada satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa, itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Apa? Memberikan hidup, mengandung. Ketika seorang janin dikandung di dalam perut Maria, di perut seorang perempuan, Bapak itu tidak bisa mengandung, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa menyusui. Makanya yang ketika Roh Kudus diutus, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, oleh Yesus sebagai tidak yatim, itu tugasnya adalah seperti seorang yang sedang hamil, memenuhkan orang dengan Roh Kudus. Makanya ada lagu penuhiku, penuhiku. Nah, jadi Roh Kudus itu memenuhi kita seperti kita dikandung 9 bulan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita penuh Roh Kudus. Makanya ada istilah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang bisa memenuhi kita seperti orang yang sedang dikandung dalam 9 bulan. Kenapa bukan Bapak yang memenuhi kita? Ya, Bapak itu laki-laki, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa mengandung. Makanya hal ini semakin memperkuat bahwa memang Bapak itu laki-laki, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Inilah rumusan dari pengenalan akan Tuhan. Keluar dari laki-laki dan perempuan, udah kita siap disiksa oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Makanya menurut saya, di luar dari laki-laki dan perempuan jenis kelamin ini kita akan mustahil bisa mengenal Tuhan. Mustahil kita bisa mengalahkan orang berdebat. Tetapi kalau kita berangkat dari pondasi ini, maka satu pun tidak akan bisa yang tersembunyi. Ini semua akan kena. Kalau dibilang laki, pasti ada perempuan. Karena kenapa? Laki-laki itu membutuhkan perempuan untuk bisa punya anak. Kalau nggak ada perempuan, nggak akan ada yang namanya anak. Udah lo sendiri aja ngejomblo selama-lamanya. Tapi dengan adanya perempuan, maka ada anak, ada keturunan. Nah, makanya laki-laki dan perempuan ini sangat penting. Justru ini nomor satunya, ini pondasi dasarnya. Tidak ada pondasi ini, habis kita disiksa oleh pengajaran-pengajaran iblis. Makanya kita harus berangkat dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita tidak bisa digoncangkan. Kita seperti batu karang yang dihantam badai, tapi kita tetap kokoh. Karena ada, makanya di kitab Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu teguh, firman-Mu terang bagi jalanku, terang bagi pikiranku. Itulah firman Tuhan. Seperti itu. Silakan. Dari tadi kau berkuar-kuar ke sana kemari, tapi tujuan pembicaraanmu nggak jelas. Bapaknya Yesus laki apa perempuan? Enggak, saya tanya bapaknya Yesus laki apa perempuan? Nggak jelas tujuan pembicaraanmu kemana. Yang saya tanya, bapaknya Yesus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kau itu Kristen KW atau Kristen undangannya si Juma? Kau ditanya, kau yang ditanya bapaknya Yesus, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau Kristen atau bukan? Aduh. Kristen. Dia Kristen. Orang bilang Kristen. Kalau Kristen kau pasti sudah memahami laki-laki atau perempuan. Dia jawab lah. Kau mau ngatur-ngatur apa perbuatan Bapak di surga? Yang saya tanya, Bapak itu laki apa perempuan? Nggak mau jawab. Dulu tadi kau bilang kenapa tidak Bapak itu turun langsung? Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Allah Bapak itu laki-laki apa perempuan? Itunya pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun. Loh, secara manusiawi kita tidak akan bisa tahu kalau udah Bapak bergelar Bapak itu apa jenis kelaminnya. Laki-laki. Nah, terus ya sudah. Kalau ya udah, istrinya Bapak siapa? Istrinya siapa? Kok istrinya Bapak? Lo kan dia punya anak. Bagaimana anak bisa lahir kalau nggak ada istri? Kau pun gimana sih? Yesus itu anaknya gitu. Anaknya, mamanya siapa? Itulah pemahamanmu yang dangkal. Kan nggak mampu dia menjawab, nggak ada mamanya katanya. Mana ada orang anak lahir tanpa seorang ibu?
Semua anak itu lahir dari rahim, nggak ada lahir dari batu, dari pohon. Jadi saya mau menjelaskan, kau malah berisik lagi kau. Ya silakan, Yesus silakan. Bapa itu satu. Udah kau baca di Alkitab. Yesus Ya, itu satu. bapaknya, mamanya sekarang siapa? Siapa mamanya? Yesus dan Bapa itu satu. Ya, mamanya, bapak mulu. Mamanya kemana? Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir lewat Bunda Maria. Iya, terus mamanya siapa? Kok mamanya siapa? Ya mamanya secara manusiawi dia ibunya ya Maria. Siapa? Maria. Oh, Maria kawin sama siapa? Sehingga ada anak Yesus. Siapa suaminya? Siapa Dia tidak suaminya? kawin mawin. Dia tidak kawin mawin. Lu masa ada anak lahir nggak ada bapaknya? Kau gimana sih? Ya itulah keajaiban Tuhan. Oh, nggak bisa. Seorang anak itu justru keajaiban Tuhan nih. Kau mau ngatur-ngatur Tuhan? Enggak bisa. Tuhan itu sudah membuat hukum. Laki-laki dan perempuan bersetubuh baru ada anak. Tidak ada mungkin seorang anak lahir tanpa seorang bapak. Itu nggak mungkin. Nah, yang benar adalah Secara manusia, kalau secara ketuhanan itu mujizat apapun akan terjadi. oh, tidak bisa. Hukum Tuhan itu tidak akan dilanggar. Tuhan tidak melanggar hukumnya sendiri, ya. Tuhan itu tidak melanggar hukumnya sendiri. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kuduslah ibunya. Maria itu cuma ibu angkat. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus. Itu yang benar. Dan Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Wajar Yesus adalah anaknya Tuhan. Tidak mungkin Maria ibunya menikah dengan Allah Bapa, karena Maria itu ciptaan. Sebelum Maria dicipta, siapa mama kandung Yesus? Coba jawab. Gimana dalilnya? Kau ngarang dari mana lah? Sebelum Itu jenis kelaminnya apa Luga? perempuan. Makanya saya tanya, sekarang jenis kelamin perempuan. Roh Kudus perempuan maksudnya. Udah gila betul. Loh, dalilnya mana? Udah. Si Lukas, si Luga kebanyakan perempuan itu. Berjenis perempuan Roh Kudus. Cari dulu dalilnya. Di mana ya Alkitab? Oke. Bos, Kalau memang kau kan bilang Allah Bapaki, terus istrinya siapa? Kalau Allah Bapa laki-laki, istrinya siapa? Ya kau sesat lah. Ditanya istrinya bapak kau nggak tahu. Padahal bapak tuh laki. Masa laki-laki nggak ada istrinya? Bagaimana dia bisa punya anak kalau nggak ada istri? Semua itu ada aturannya. Nggak main kau bilang mujizat pun tetap ada jalurnya, ada aturannya. Laki-laki dan perempuan baru bisa punya anak. Nggak mungkin ada bapaknya nggak ada mamanya bisa punya anak. Di bawah sudah banyak itu yang ngatain kau. Luga punya cerita pendek. Udah Luga. Kan? Udah sebentar. Kasih ruang yang mau ngomong dulu Luga. Ya. Silakan, Aku mau tanya silakan. sama idolaku ini, sama Bang Zuma ini. Sebentar Bang Zuma Bang Raskar, Bang Zuma masih beribadah sholat maghrib beliau. Oh, sholat maghrib ya. Ya, Lanjut Bang Luga. Bang Luga lanjut. Ya, lanjut. Jadi begini ya, Tuhan itu sudah membuat hukum laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 ya. Jadi seorang laki-laki bisa punya anak itu harus ada perempuannya. Nah demikian juga bapak katanya laki-laki. Seorang bapak punya anak nggak ada istrinya, nggak mungkin. Oh tapi melalui mujizat tidak. Tuhan itu tidak akan melanggar undang-undangnya. Tuhan tidak akan melanggar hukum-hukumnya. Seorang laki-laki akan menikah dengan seorang istrinya baru bisa punya anak, ya. Demikian juga Yesus, dia anak Allah, harus ada bapaknya, harus ada ibunya. Tetapi gereja telah menipu umatnya selama ribuan tahun, selama 1800 tahun ditipu oleh gereja dengan mengatakan Roh Kudus, Yesus tidak punya mamanya malah dijadikan si Maria, lagi manusia ciptaan. Masa manusia ciptaan bisa dijadikan mamanya Tuhan? Apa enggak itu ajaran kurang ajar, ya? Maria itu ciptaan Tuhan, dijadikan mamanya Tuhan, kan kurang ajar itu namanya. Ya tunjukkan dulu Roh Kudus itu perempuan kau bilang tadi. Kejadian 1 ayat 27.
Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah yang perempuan? Bukan Bapa, bukan Yesus, dan satu-satunya adalah Roh Kudus. Itu jawabannya. Kau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi ada Allah laki-laki, ada Allah perempuan. Tinggal kau cari siapa Allah perempuan. Jawabnya bukan Bapa, bukan Yesus, sudah adalah Roh Kudus. Yang diciptakan. Bodoh kami memang kalau baca Alkitab. Jadi yang naik ini adalah orang-orang debat kusir ini, nggak ngerti apa-apa nih. Kenapa debat kusir? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Laki-laki dan berarti Tuhan itu bentuknya seperti apa? Maksudnya? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu seperti apa? Jawab. Ya seperti manusia. Nah, kau udah bisa menjawab. Berarti Tuhan itu ada yang perempuan kan? Bodoh banget sih ini orang. Saya ulang lagi. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan bukan rupa Allah. Allah menciptakan manusia dengan rupa Allah. Itulah lahir si Adam, yang diciptakan si Adam. Oke. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada, berarti bentuk Tuhan itu seperti apa? Kemudian agar hidup berdampingan, diambillah. Jangan lari dulu. Kau jangan lari dulu. Kau bilang laki-laki. Tidak ada di situ rupa laki-laki dan perempuan dengan rupa Allah. Enggak ada. 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kejadian 1 27. Kau baca dan kaji kembali kejadian dari awal sampai akhir biar kau paham. Kok dari awal sampai akhir? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kau baca tak lu. Kurang ajar. Diajarin kok kepala batu. Udah turun ke sana. Kalah kau. Diajarin nggak ngerti lo, mati aja lo. Kalau kalah debat sama aku jangan. Bukan kalah debat, lo nya nggak ngerti diajarin. Makanya jangan sepenggal kau baca Injil itu. Laki perempuan, aduh. Jam bagi umat Islam itu isinya. Capek gua orang gila. Udahlah, suruh turun aja dia. Kau itu Kristen KW. Oke? Gak ngerti kau dengan Kristen. Jangan capek, gak semangat gak. Kau yang seperti yang dibilang si Ed, Kristen Jawab yang dulu Nicholas. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Itu pertanyaannya lu gak? Lah, tadi si Luga bilang Roh Kudus itu perempuan katanya. Dari mana dalilnya? Mana dalil? Coba. Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya di mana? Coba. Iya, dibantah. Ya memang tidak ada dikatakan kelaminnya. Ya kalau nggak ada kenapa kau katakan? Tadi kau yang bilang Roh Kudus perempuan. Nah, kau bilang salah. Lalu mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Mana ayatnya? Kok kau balikkan lagi? Kau yang bilang perempuan. Mana ayatnya? Makanya teman-teman, saya kan sudah bilang inilah ajaran Dajjal itu, menghilangkan gender Tuhan. Kan kurang ajar ini ajaran setan ini. Makanya kalian gak usah dengerin manusia kayak begini. Ini udah setan, lebih dari setan ini. Yang setan itu ajaran kalian. Kenapa dia ini setan? Karena mereka ini menyembah roh nenek moyangnya melalui adat istiadat, berpesta. Makanya mereka ini banyak setannya, karena sudah melakukan ajaran-ajaran penyembah roh nenek moyang. Makanya begini ajarannya. Tuhan pun dibilang nggak berjenis kelamin, padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
memang sengaja mau nipu. Menciptakan manusia itu si Adam sama dengan rupa Allah. Betul. Berarti rupa Allah itu rupa laki-laki bukan? Diam dulu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan. Kok bukan berarti kau sudah bilang laki-laki itu gambar Tuhan. Terus kau bantah lagi omongan kau. Tuhan itu bukan laki-laki. Kau kan gila namanya. Sesuai dengan rupa Allah. Nah, rupa Adam laki-laki apa bukan? Laki-laki. Berarti rupa Allah seperti apa? Kau bantah lagi omongan kau. Ya seperti manusia. Seperti laki-laki lah, bodoh. Aku ulang ya. Aku ulang. Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa siapa? Menurut rupa siapa? Menurut rupa Allah. Berarti Allah itu rupanya seperti apa? Ya seperti laki-laki. Gitu aja kok bodoh amat sih. Ulang lagi ya. Enak kali aku ngebalok kepalanya ini. Ulang. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya itu memang ya suka-sukamu. Kalau memang ya seperti laki-laki lah, bodoh. Kurang ajar, bodoh kali kau. Saya ulang lagi. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti laki-laki. Kurang ajar seperti laki-laki. Udah banyak di bawah komen. Luar biasa kebodohan. Saya ulang. Enak kali lah ngebalok kepala kau ini. Saya ulang ya. Laki-laki itu, si Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti rupa dan gambar Allah itu seperti apa? Enggak. Teruskan narasi dulu. Teruskan dulu narasimu. Laki-laki diciptakan. Teruskan. Nah, sekarang gambar Allah seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Itu aja kau jawab, nggak usah teruskan. Aku tahu kau mau lari nih, mau cari celah mau lari nih. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik aja. Gambar Allah berarti seperti laki-laki. Bodoh. Pengajar lewatan kau. Pecahkan nanti botol itu kau. Kulang lagi ya. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Ya, teruskan dulu. Ya laki-laki ya, silakan aku kasih jawaban laki-laki. Lanjutkan narasi. Terus gambar Allah berarti seperti apa? Iya, laki-laki. Lanjutkan dulu. Seperti laki-laki. Oke, sekarang kita lari ke perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti bukan, tidak, enggak ada isinya seperti itu dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambarnya, diciptakannya mereka. Bukan laki-laki dan perempuan. Itu saya baca Alkitab. Itu ayat yang saya baca. Makanya kau baca dulu dari awal. Dari awal. Itu sudah jelas dikatakan perempuan itu dari tulang rusuk. Tapi gambarnya gambar siapa? Gambar siapa? Nggak ada disebutkan di situ. Dikatakan perempuan itu gambar Tuhan, borjong. Kutu tampar lagi gigi kau. Jadi kau sebut si Adam dan si Hawa itu Tuhan. Tadi kau bilang gambar perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah yang dimaksud di sini gambarnya seperti apa? Iya seperti perempuan lah, bodat. Masa kau susah kali kau? Bodoh kali otak kau. Ulang lagi ya. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti perempuan. Ya udah. Kau mau lari kemana lagi? Allah itu berdua jenis kelamin, gitulah. Allah itu berdua jenis kelamin. Lah iyalah berdasarkan ayat itu.
Kenapa kau bodoh kali? Botol. Itulah pemahaman. Tunjangkanlah kepala kau. Kepala kau yang kutunjang. Gitu aja kau nggak ngerti-ngerti. Mau ulang lagi. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah seperti apa? Bodoh Jawab, kau. tunjang nanti gigi kau. Bodoh kau. Laki-laki diciptakan menurut gambar Kristen Allah. apa? Berarti gambar Allah. Apa kau? Kalau Kristen kau jemaat apa kau? Karismatik. Harus mati ya gereja apa namanya? GBI. Sekarang kau jawab. Bodoh-bodohnya orang GBI ini memang pemahaman. Loh. Kau menjawab dulu. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Udah sesat kau. Nah, udah mati aja lah kau. Nah, teman-teman, ini udah kelewat, ini udah lebih blow on dari iblis. Kau yang lebih suka. Udah mengalahkan setan ke kebodohannya. Otakmu mengatakan jadi jenis kelamin Tuhan itu ada 2. Astaga. Bang Nicholas. Ya. Cukup. Jangan bilang orang GBI bodoh semua, jangan Bang, itu nanti menyangkut agak lebar nanti itu aja. Kan kita nggak tahu, itu si Luga betulan GBI atau enggak, kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Teman-teman, saya turun dulu ya, karena yang saya lawan ini sudah Semangat Luga. Bentar, saya lagi ada telepon masalahnya. Allah, takut dia. Kita nggak tahu si Luga ini suruhannya si Juma, kan kita nggak tahu, seperti yang dibilang si kan menyamar jadi Kristen. Nah, nanti jangan ini bilang lagi semua menurut orang GBI. Jangan seperti itu. Waduh. Ini kalau kau ini seperti iblis ini, nggak ada asal ngomong gitu loh. Asal nuduh ini. Silakan benturkan dengan Gumasak, Bang Endi. Iya. Boleh dong kita juga menuduh kamu. Boleh dong kami menuduh kamu kau suruhan iblis. Kan nggak boleh saling nuduh kayak gitu. Yang Luka ya Kristen ya. Luka adalah iblis, bukan apa yang disuruh-suruh. Ya, kami sama si Laskar. Nah, sekarang gue masak dulu bentar. Gue masak. Menurut kamu di surga ada berapa? Di surga ada berapa Tuhan? Semua orang-orang yang bertahta di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang yang SWT. Mereka adalah Tuhanku atau junjunganku. Oke. Ada berapa itu Tuhan? Banyak. Semua yang menjabat di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang SWT adalah junjunganku atau Tuhanku. Ini Bu Masa ini Islam atau Kristen kau? Saya Kristen yang meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju ke surga. Sudah ya, Kristen ya. Anda dengar Nicholas? Jangan lagi saya menuduh Yesus sebagai junjungan tak dulu gue masak. menuju surga. Nicholas, jangan lagi menuduh, saya lagi yang nyuruh gue masak. Jangan sembang nuduh. Jadi bagi saya adalah setiap orang-orang yang sangat suci adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Dan hanya para pejabat surga lah yang saya anggap Tuhan. Di luar pejabat surga, bagi saya tidak Tuhan. Siapa aja itu pejabat surga gue masak? Sang Maha Pencipta, Yahweh. Siapa lagi sesudah itu masih ada? Atau Yesus Kristus. Satu lagi? Para malaikat surga, para nabi kudus. Oh, jadi banyak sekali Semua pejabat surga ya? Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Ayatnya gue masak, ayatnya, datanya. Oke. Ya, malaikat surga juga adalah Tuhan. Kisah Rasul 10:4. Ya. Dulu ada pejabat surga dipecat siapa? Jadi hanya pejabat surga lah yang sangat-sangat kuasa terhadap semesta. Di luar pejabat surga tidak sangat kuasa terhadap semesta. Yang mana yang kau sembah? Pejabat yang mana yang kau sembah? Setiap orang-orang yang saya taati adalah Tuhanku. Wih. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan yang sangat saya taati. Kenapa saya taati?
atau saya junjung karena dialah sangat-sangat suci bagi saya. Dan hanya orang-orang yang sangat suci lah yang saya anggap Tuhan, yaitu orang-orang yang menjabat atau yang berkuasa atau bertata di surga. Kamu Gumasak, ilmu kamu begini belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Gak usah lari dulu dari topik. Jadi barang siapa tidak meletakkan para pejabat surga sebagai junjungan, itu pasti pengikut iblis. Sebab para pejabat surga adalah musuh abadi bagi para iblis. Itulah sebabnya iblis dan umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada para pejabat surga. Bukannya dulu iblis pejabat surga? Dulu, ya, diusirlah. Dan dari surga dimasukkan ke dalam gua gelap. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak lagi berjunjungan kepada pejabat surga. Karena siapa yang pecat iblis? Para pejabat surga, para Tuhan. Oh, para Tuhan yang pecat iblis. Ya. Jadi ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan tertinggi. Itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan. Ya. Makanya bahasa Inggris pun sama-sama Tuhan atau Tuhan sama-sama Lord. Ya. Pejabat Lord, surga, Tuhan atau Tuhan. Pejabat surga yang paling berkuasa siapa? Tapi semakin gak paham. Ya, jadi para pejabat surga lah Tuhanku, artinya para pejabat surga lah saya anggap yang sangat mulia. Oke, silakan. Iblis itu tidak bertuhan kepada pejabat surga. Itu. Jangan bilang lagi kami yang ngajarin, kami yang suruh. Jangan nuduh, silakan ditanggapi. Hanya Kristen lah yang menganggap para pejabat surga adalah yang sangat-sangat mulia. Ya. Daniel 7 ayat 13. Setiap orang-orang kudus diangkat menjadi pejabat surga atau Tuhan. Siapa jadi yang kalau ada satu? Nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan, itu pasti nabi palsu. Yang paling berkuasa pejabat surga siapa? Sang Maha Pencipta Yahweh. Kalau Yesus sebagai apa? Dia adalah anak. Anak. Berarti pejabat anak apa gimana? Kedudukannya. Yesus adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Oke. Dia juga salah seorang Allah, artinya salah seorang yang sangat ajaib. Dia memiliki Bapa atau Yahweh. Dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Enggak ada ibunya. Kenapa Nikolas? Halo, Gumasak. Ya. Nah, jadi ini konten ini seperti kontennya si Arif ini seperti untuk mengadu-adu Kristen aliran ini dengan Kristen gereja ini dengan Kristen gereja itu, pandangannya masing-masing. Jadi tidak usah kalah, kamu banyak mau ditanya. Yang kita tanyakan surga mereka seperti apa juga. Jangan kau banyak tanya tentang surgaku. Makanya aku nunggu Bang Zuma ini. Baru mau tanya. Enggak seperti itu Bang Nikolas. Kamu jangan salah Bang Nikolas. Itu tadi Bang Luga berbicara itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Kamu diam dulu. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Apa yang dia sampaikan tadi, apa yang dia pahami dalam Kristen. Harusnya kalian Kristen itu harus berpikir bahwasanya ajaran kalian itu beda-beda, enggak pernah nyambung. Justru di ajaran kalian banyak golongan kalian Muslim. Nah, buktinya tadi Bang Nikolas, kami Islam itu mengakui satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan. Sementara kalian apa? Oke, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Gumasak beda, Luga beda, Nikolas beda. Ayo, harusnya Anda harus pakai akal berpikir kalian, logika berpikir kalian untuk berpikir menuju surga. Bang Nikolas, Bang Gumasak, coba diam dulu biar coba aku tanya si Felix ini karena nunggu Bang Zuma kelamaan aku. Jazakillah khairan. Aku mau tanya satu pertanyaan sama Bung Felix. Oh, Laskar cuma mau nanya, nggak mau nanggapin. Gini. Jadi tanggapi dulu lah. Tanggapi dulu lah. Nggak usah ditanggapin dulu, nggak usah. Ya kalau ngapain di sini nggak mau nanggapin? Kita harus bertanya balik. Ya mau ngapain lagi di sini kalau nggak mau menanggapi?
Nah, ngadu-ngadu. sebentar, Bang Nikolas sama Hendy, coba diam dulu. Saya mau ngomong sama Felix. Ya, Ya, satu orang. ngatur gua. Satu. Enak aja lu ngatur-ngatur gua di sini. Hendy Enak aja lu ngatur-ngatur. dibuang. Kamu berapa persen doang kok ngatur-ngatur, kami yang mayoritas. Enak aja kau ngatur-ngatur. Nah, itulah kejahatan kalian. Ngatur-ngatur enak aja. Apa yang ngatur-ngatur? Diam kau dulu. Siapa lu yang suruh ngatur-ngatur? Ini room muslim. Kau yang harus diatur. Kalau kamu diatur di sini ya turun. Itulah kenyataannya. Kalau kamu nggak mau diatur, turunnya nggak mau ngatur. Mayoritas nggak boleh, nggak Sekarang boleh. lanjut ke Gumasak. Lanjut, diam dulu, lanjut ke Gumasak. Gumasak. Kenapa? Kamu belajar seperti ini, belajar sendiri atau ada guru? Ya belajar dari Bible. Dari Bible. Oh. Iya. Yang harus kalian pahami, Tuhan itu bukan suatu sosok loh. Itu hanya sapaan relatif terhadap orang yang menganggap seseorang itu adalah sangat suci. Jadi hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Artinya Kristen memiliki atau meletakkan Yesus sebagai junjungan yang kudus di dalam menuntun ke surga. Tuhan artinya Tuhan yang kudus. Tuhan atau bos yang kudus atau pemimpin yang kudus. Itu artinya Tuhan. Ya, Gumasak, halo. Ya. Kamu sudah jelaskan tentang surga kita. Nah, coba tanya lagi kembali tentang surga mereka seperti apa. Ada yang 70 bidadari. Kenapa kau yang ngajarin Gumasak? Enggak, kau Kamu sudah ini banyak gimana sih, kan punya ilmu nggak sih? Mestinya kau membantai itu. Iya. Bener nggak kata Gumasak itu? Mestinya kau luruskan kalau dia salah. Sudah dijelaskan tentang ini di kelas ini kan nggak punya ilmu. Kau buka komalanya sendiri di sono kalau nggak punya ilmu. Pakai ngajarin Gumasak suruh bertanya. Apa sih kamu ini? Gimana tanggapanmu, Gumasak? Iya gini, kita nggak perlu menjelaskan itu karena gini, dengan kita menjelaskan surganya kita, mereka akan tahu surganya itu mereka tuh bagaimana. Karena ya hanya orang-orang inilah definisi Tuhan menurut Bible. Tuhan adalah bagi Kristen ya. Coba kau tanya dulu kalau Kristen kau Gumasak di dalam surga kita ngawin-mawin nggak? Tidak. Oke, mantap. Kalau di surga yang sebelah gimana itu? Nah, itulah aku nggak tahu kawan, nggak perlu. Ngapain lu tanya? Emang dia belajar Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Ngapain lu nanya? Kalau masalah surga dengerin. Masalah surga nih, tertulis nih jelas nih di Bible itu surganya Kristen itu ada pesundal dan pemungut cukai mendahului kamu. Satu, kedua. Gimana dalilnya? Ayat. Nggak tahu dia dalilnya. Nggak pernah baca Bible kita lah yang ngajarin. Surga adalah orang-orang kudus. Nggak pernah lagi nih ngajarin nih. Kalau gue bisa bukain. Dalilnya di ayat berapa? Ayat Ya, mana? adalah bahwa Ada, bahkan ada tunggu. perkawinan anak domba di situ. Matius 2, dengerin saya kasih Matius 21 nomor 31 baca. Matius 21:31. Mana berani saya ngomong kayak gitu kalau nggak ada dalil. Emang lu. Ayo baca. Matius 21:31. Baca. Lu pikir kita ngarang? Bang, Baca. boleh sedikit. Baca. Baca itu. Baca. Mana orangnya nih? Enggak hafal Mas. Kita ini muslim, nggak mungkin bicara kalau nggak ada datanya. Bahaya, nanti menghujat.
Beda dengan kalian, tanpa data yang penting bunyi. Ayo gimana itu? Udah dibaca belum? Itulah kebodohan kalian umat yang Loh, bukan baca Kristen. apa sih kebodohan baca itu? Diam dulu. Diam dulu. Apa? Diam dulu. Apa? Kalian itu membacanya sepenggal. Itu perumpamaan. Perumpamaan lagi. Perumpamaan. Perumpamaan. Yesus yang ngomong loh. Kau bisa baca Alkitab. Perumpamaan. Oke, kita pindah kalau perumpamaan. Baik. Wahyu 12 nomor 7 perumpamaan juga. Perang naga. Perumpamaan juga. Perumpamaan semua nih. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, perumpamaan semua. Wahyu 19 nomor 7, Yesus kawin, perumpamaan semua. Umpama semua, nggak ada yang asli. Umpama lah semua imanmu itu. Setiap data dikasih umpama. Terus kenyataannya yang mana? 19 kau bilang mana? Wahyu 12:7 perumpamaan juga. Perang naga, perumpamaan. Wahyu berapa kau bilang? Jelas kau baca ayatnya. Wahyu 12:7 perang naga di surga, perumpamaan juga. Perumpamaan lah semua kau. Habis Wahyu 12:7, Wahyu 19:7 perumpamaan lagi. Lukas 22:9 Yesus anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, perumpamaan juga. Terus apa kalau umpama semua? Enggak ada kenyataan. Umpama terus. Mentok pasti perumpamaan, enggak ada kenyataan. Ayo Wahyu 12:7 satu-satu perumpamaan semua. Bagaimana itu perang naga? Perumpamaan. Hei, Nicholas. Hei. Bodohnya kalian. Hei, perumpamaan lagi tuh. Dengar dulu. Makanya jika di saat Tuhan berfirman selalu itu Wahyu 12:7 itu nggak usah kemana-mana. Perumpamaan apa beneran? Makanya banyak Yesus itu bercerita tentang perumpamaan. Bukan Yesus yang bercerita itu, Yohanes yang bercerita. Yesus lagi yang bercerita. Wahyu itu Yohanes yang bercerita. Kalau Yohanes bercerita tidak ada di Wahyu. Wahyu itu buatan siapa? Ya kalau Yohanes ya di Yohanes bercerita. Itu Wahyu itu. Ya Yohanes. Wahyu itu informasi dari siapa? Sekarang udah banyak kali pertanyaan kalian. Pertanyaanku dulu. Bisa nggak kalian? Wah, kamu nggak ada ilmu detil. Nggak percuma. Mending dibuang menjelang maghrib juga. Wahyu 12:7 itu Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatan. Dia dibuang ke suatu pulau terpencil, Pulau Patmos. Di sanalah Wahyu itu nongol oleh Yohanes. Itu penglihatan. Dia melihat. Ngerti gak sih penglihatan? Dia melihat ada perang naga. 1. Wahyu 19 nomor 7, Yohanes juga melihat perkawinan anak domba. Matius 21:31 tadi itu lo bilang lagi perumpamaan, berarti semua perumpamaan. Ini dongeng dong kalau begini caranya, nggak ada yang faktual. Gimana sih kamu ini? Wahyu aja nggak ngerti siapa yang nulis. Wahyu aja nggak ngerti sumbernya dari siapa. Mau diskusi sama kita di sini. Belajar lagi lah. Bible kami yang nunjukin. Setelah dibaca perumpamaan. Jadi lawanmu itu sebenarnya, Nicholas ini kalau masih mendengarkan, lawanmu adalah Bible-mu bukan kami. Setengah mati kau meluruskan itu. Ya tertulisnya begitu kok. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Bahasa Indonesia. Jadi artinya yang mendahului kamu masuk surga itu adalah wanita pesundal itu. Terus mau ngapain di situ dia? Kok ada wanita pesundal di surga?
Ngapain? Perumpamaan lagi, semua perumpamaan. Ya faktualnya apa dong? Teman-teman, inilah mereka, kita kuliti satu persatu deh. Nggak punya ilmu diskusi. Ayo maju lagi sebelum maghrib, masih ada waktu dikit. Biar jangan perumpamaan lagi. Bang, gimana saya mau belajar. Ya, saya mau belajar. Cuman saya mau bertanya tentang seputar agama Islam, Bang. Ada yang mau saya tanyakan, Bang. Nanti habis maghrib. Bentar lagi. Tidak mau tutup dulu ini, mau menjelang maghrib waktu Indonesia Barat. Oke. Ya. Terus kembali ini kita akan silent dulu memasuki maghrib. Itu peraturan ya, teman-teman muslim yang buka komal, kita berdasarkan waktu Indonesia Barat. Manakala sudah memasuki maghrib, komal tolong di silent semua, termasuk yang ada di YouTube. Kecuali teman-teman yang terlanjur di Indonesia Tengah dan Timur, no problem. Kalau buka komal di sana no problem. Tapi kalau teman-teman muslim yang ada di WIB, di silent. Setuju ya Pak Arif? Setuju, sepakat itu. Gurunda sudah beribadah? Kalau Makassar udah. Di sana udah hampir jam 7 ya. Sebentar lagi di sana Isya. Kita di ini sebentar lagi maghrib. Kan beda sejam. Kalau Papua itu udah Isya di sana. Iya, Papua udah. Aceh agak telat dikit. Bener nggak Aceh agak telat ya? Telat, paling barat. Telat. Ustaz Feli berarti sudah ibadah, Ustaz Feli? Sudah. Oh ya, silakan. Saya juga mau ibadah dulu. Gantian ya. Iya, teman-teman yang ada di bawah itu silakan di follow dulu akun baru saya, teman-teman ya. Silakan di follow akun baru saya supaya tetap kita sharekan dakwah tauhid. Izin Bang Handi, silakan. Saya handle dulu Bang Handi ya. Bunga Stadarib. Ya silakan Frans, silakan Anda bertanya Frans. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau saya tanyakan gini Bang. Tadi Abang sendiri bilang bahwasanya Muslim itu percaya dengan satu Tuhan. Jadi pertanyaan saya ini Bang, kenapa di saat Allah memberikan Al-Quran, dia mengatakan gini, kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi kata-kata kami ini maksudnya apa Bang? Apakah itu mengatakan dirinya atau mengatakan bahwasanya ada kawannya? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus untuk dijawab ini supaya teman-teman kita dari Muslim tahu dan teman-teman kita dari Kristen juga memahami apa makna nahnu di situ. Ya, di situ dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kata nahnu di situ kalau di bahasa Indonesia kan yaitu kami. Kata kami ada dua makna. Pertama, makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sedang yang memuliakan, mengagungkan namanya. Yang kedua adalah setiap ada kata kami, Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluknya yaitu para malaikat. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, maka pada saat itu malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh kedua adalah inna laka fathan mubina. Kami yang menolongmu pada saat perang Badar, kami yang memenangkanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah mengatakan kami yang memenangkanmu, bukan Allah yang turun, akan tetapi Allah membantu pada saat perang Badar dengan tentara malaikatnya, berarti Allah melibatkan malaikatnya dalam perangnya. Jadi itu makna kata kami. Saya kasih analogi sederhana biar Kristen paham dan mudah mencerna. Ketika Prabowo mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan kami akan membangun stadion di Makassar. Apakah Prabowo yang ikut membangun? Tidak. Tapi
Prabowo melibatkan aparat-aparatnya atau instansinya untuk membangun bangunan itu. Itu maksudnya. Itu Bang Frans. Jadi apakah kata kami itu datanya ada dalam Al-Quran, bahwasanya kata kami itu merujuk pada contoh-contoh yang Anda berikan yang sekian banyak tadi contohnya itu, apakah ada? Apanya yang ada, Bang? Apanya yang ada? Apa sih? Al-Quran itu kan menjelaskan segala sesuatu. Apakah dijelaskan di Al-Quran? Inti atau apa yang dijelaskan di Al-Quran? Kami, arti dari kata kami menurunkan Al-Quran, maksudnya tadi kan abang bilang banyak kali itu. Itu kan dalam Al-Quran itu, Bang Frans. Tadi yang saya bacakan itu tertuang dalam Al-Quran. Ya, yang kedua innalaka fathan mubina itu dalam surah Al-Fath ayat pertama. Semua yang saya narasikan tadi itu bersumber dari Al-Quran, yaitu rujukan kami. Ya, jurukan kami bukan berarti kami pelik sendiri, tapi kata kami di situ ada pengagungan, penghormatan kepada Islam. Gitu loh. Paham sedikit lah. Ya, paham. Sekarang pertanyaan saya simpel, Bang. Silakan bertanya. Saya cuma mencari jawaban yang pasti dan kalau jelas. Udah paham, ya nggak usah tadi disangka, kan kamu udah paham. Begini, abang tadi kasih pemahaman itu, percontohan itu banyak kali. Jadi yang saya maksud, kata kami menurunkan Al-Quran, kata kami yang ada pada ayat itu merujuk pada apa? Itu tadi kan sudah dijelaskan. Itu tadi kan sudah dijelaskan. Kami itu merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Kata kami itu merujuk kepada Allah. Makanya saya kasih penjelasan pertama. Allah senantiasa mengagungkan namanya, memuliakan namanya. Berarti Allah mengagungkan namanya sendiri. Betul? Ya, apa lagi yang kamu tanyakan? Boleh saya tanya balik? Oke, boleh saya tanya balik, Bang Frans? Kan ku bilang tadi aku mau cari ilmu, Bang. Saya mau mencari tahu sih. Iya, nah saya juga mau cari ilmu tentang Kristen. Oke, pertanyaan kamu kan saya sudah jawab. Belum ya, masuk. Jadi giliran saya belajar tentang Kristen. Boleh saya belajar tentang Kristen? Dua kata kita. Oh, berarti abang enggak. Kejadian 1, 2, 7 kata kita. Samain pertanyaan. Aduh. Boleh saya tanya balik, Bang Frans. Tanya balik. Berarti abang enggak mau digali lebih. Nggak mau diskusi dia, Bang Handi. Maunya menghujat kayaknya nih. Bang Handi, lanjut Bang Handi. Jawab loh. Kalau udah dijawab, ya sudah. Kalau kamu punya keilmuan, dibantah aja itu kata Nahnu. Itu kan dia mengagungkan suatu peristiwa. Udah dikasih contoh juga, Prabowo mengatakan kami akan membangunnya. Prabowo banyak. Iya, maksudku contoh yang mana? Pastinya contoh yang memang masuk karena di dalam kepalamu itu nggak ada tempat. Dalam ayat itu. Dalam kepalamu itu tidak ada tempat untuk menampung ajaran yang benar. Nggak ada dalam kepalamu untuk menampung ajaran yang benar, nggak ada. Berarti sama kenapa demikian? Perumpamaan juga berarti. Kok perumpamaan sih? Selesai. Ya udah terserah lu. Kejadian 126 kata kita siapa itu, bro? Pertanyaan sama. Coba, kau bisa menjawab nggak seperti kami menjawab? Kata kita, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Kata kami itu ada, betul. Itu artinya kita itu berapa orang? Jawab pertanyaan saya adalah kata kita itu berapa Tuhan? Mampus. Dia berkata kami artinya dia bersama. Pertanyaannya adalah kata kita di kejadian 126 itu berapa Tuhan? Jawab. Macet. Lebih dari satu. Hah? Intinya maksudnya gini. Jawab dulu, jangan maksudnya. Kata kita, dengerin. Kata kita itu berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kita itu berapa? Coba terjemahkan kata kita. Dia satu Tuhan. Dia bersama dengan firman-Nya. Kata kita kok satu Tuhan? Intinya jawaban saya simpel, Bang. Arti kita apa arti kita? Maksudnya dia bersama. Diam dulu. Apa arti kita itu?
kita di dalam room ini ada berapa orang? Berarti ada kawannya. Kita dalam room ini ada berapa orang? Lebih dari 1 orang. Ya, kalau kata kita di Bible itu berapa Tuhan? Ya, mampus. Bilang 1 Tuhan, mampus. 2 hakikat. Mampus. 3 hakikat. Kata kita itu berapa Tuhan di situ? 1. Loh, kata kita di sini banyak orang kok. Sama gini bang. Apa sama? Kena kau kepala abang ini. Dengarkan, makanya bang dengarkan. Jadi jawabanku simpel, nggak kayak tadi banyak percontohan. Ya, kata kita itu kau bilang kata kita itu 1 Tuhan. Ya, coba sebutkan nama Tuhan itu yang 1 itu siapa? Makanya aku bilang penjelasan coba sebutkan penjelasan kalau 1 Tuhan menurut Anda kata kita, siapa Tuhan yang 1 itu? Abang memaksakan seolah-olah Tuhanku banyak kali. Abang memaksakan seperti itu. Iya, kalau memang Tuhanmu 1, kata kita itu 1 Tuhan, siapa nama Tuhan itu yang 1 itu? Makanya siapa? kasih saya waktu untuk menjelaskan. Nggak usah dijelaskan. Berarti siapa? Kalau tidak ada penjelasan. Dengerin pertanyaannya dulu. Saya nggak minta, coba jelaskan. Siapa nama Tuhan? Kata kita yang 1 itu, siapa nama Tuhan itu? Silakan. Yahweh. Oke, Yahweh itu ya. Jadi Tuhanmu Yahweh ya? Iya betul. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Dia juga itu. Dari mana Yahweh adalah Tuhan dan Yesus? Ada dasar anak durhaka. Ya kalau Yahweh Tuhan, kau harus pegangan. Yesus jangan Tuhan lagi. Saya kasih saya ulang ya. Tuhanmu Yahweh, berarti Yesus bukan Tuhan. Deal? Abang memaksakan pertanyaan abang harus sesuai dengan jawaban yang sudah ngomong bahwa Tuhan yang 1 itu menurut kamu Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jangan paksakan bang. Nah ini berdasarkan jawabanmu. Ini berdasarkan jawabanmu sendiri bahwa yang Tuhan yang 1 itu adalah Yahweh. Di luar Yahweh bukan Tuhan. Yesus bukan Yahweh, artinya Yesus bukan Tuhan. Deal? Siapa bilang Yesus bukan Yahweh? Buktikan dulu sama aku bahwasanya Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu anaknya Maria, Yahweh bukan anak Maria. Selesai. Ikan. Iya, terbukti. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Bunda Maria hanya melahirkan Yesus. Itu terbukti itu. Terbukti bahwa Bunda Maria punya anak namanya Yesus. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Jadi Yahweh dan Yesus beda. Itu bukti itu. Apalagi? Berarti pemahaman abang nggak sepandai Alkitab. Bunda Maria punya anak namanya siapa? Saya tanya dulu. Bunda Maria punya anak namanya siapa? Namanya Yahweh. Bos, anaknya Maria Yahweh.